Apa? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, shalom. Baik. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari Pak Zul berkaitan dengan K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, di sini ada pengertian K3. K3 adalah usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Contoh mencegah kabel menjuntai, ventilasi cukup, penggunaan alat kerja aman. Dengan begitu, risiko kecelakaan atau penyakit bisa dicegah sejak awal. Kemudian yang kedua, di sini ada tujuan K3, yaitu melindungi keselamatan fisik dan mental pekerja, meningkatkan produktivitas dan mencegah kerugian perusahaan. Dan yang keempat, manfaat K3, menurunkan biaya kompensasi atau pengobatan, mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit kerja, kemudian meningkatkan kenyamanan dan semangat kerja. Dan yang kelima, jenis bahaya di tempat kerja, yaitu fisik, suara bising, mesin berat, kemudian kimia, bahan beracun, asap, dan biologis, virus, bakteri, ergonomis, posisi kerja yang salah, dan psikologis, tekanan kerja, stres. Silent please. Bapak dan Mama dia. Dan enam, pencegahan kecelakaan kerja, itu ada pelatihan keselamatan kerja secara rutin, penggunaan APD, alat pelindung diri, SOP yang jelas dan mudah dipahami, pemeriksaan alat kerja secara berkala. Kemudian yang ke-7, alat pelindung diri, helm, masker, sarung, rompi, sepatu safety disesuaikan dengan bidang kerja masing-masing. Dan yang ke-8, langkah penerapan K3. 1. Identifikasi bahaya kerja, 2. Penilaian risiko, dan 3. Pengendalian biaya, dan keempat, pelatihan dan edukasi, kemudian 5. Monitoring dan evaluasi berkala. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan, K3 menciptakan budaya kerja yang aman dan produktif, melibatkan semua pihak dari pekerja hingga manajemen. Baik, mungkin seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Teman-teman, bagaimana? Ada pertanyaan? Cepat minimal, silakan Ibu Dinda. Iya Bapak. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara membangun kesadaran K3 di kalangan pekerja? Bagaimana cara membangun kesadaran K3 di kalangan pekerja? Kesadaran K3 di kalangan pekerja. Yang lain dari kelompok lain? Tulis dulu. Tidak, ulang pertanyaan. Bagaimana cara membangun kesadaran K3 di kalangan pekerja?
Yang lain mungkin dari kelompok lain lebihnya. Itu ada. Baik, saya dari kelompok keempat ingin memberikan pertanyaan, yaitu bagaimana jika suatu perusahaan tidak menyediakan alat keselamatan kerja? Bagaimana jika Suatu perusahaan tidak menyediakan alat keselamatan kerja. Jadi pertanyaan apa? Kau berhenti. Oh, iya. Yang bisa saja jawab semampunya saja. Timun satu tumbuh. Hah? Cukup berapa? Jawabkan saja. Di kelompok ini yang pertanyaan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? Empat, yaitu bagaimana jika suatu perusahaan tidak menyediakan alat keselamatan kerja. Saya rasa bahwa di pengertian K3 itu sangat jelas bahwa kesehatan kerja adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Artinya bahwa ketika di suatu perusahaan tidak menyediakan alat pelindung diri, maka pastikan bahwa pekerja akan merasa sangat tidak nyaman dan aman saat bekerja, karena
tidak ada alat untuk melindungi diri. Misalkan di dalam dunia pekerja bangunan, jika tidak ada helm, maka yang pasti bahwa kepala itu akan mengalami kecelakaan, risiko kecelakaan. Ya mungkin seperti itu. Untuk beberapa Dinda 1. apa? 1. Turun kapu Indo, pertanyaan untuk Dinda. Bagaimana cara membangun kesadaran K3 di kalangan pekerja? Di apa? Makanya tulis. Itu step sana. Kalangan kerja. Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 3 itu satu kan? Bagaimana cara membangun kesadaran ketiga kan di kalangan kerja? Untuk membangun kesadaran di kalangan di K3 di kalangan kerja itu untuk bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat sehingga ketiga itu dia kelihatan di dunia kerja, artinya bahwa ketiga ini kan keselamatan, kesehatan dan kesehatan kerja. Nah, ketika untuk membangun ketiga dalam dunia pekerjaan ini bahwa kita melakukan membuat pekerja itu merasa aman dan nyaman sehingga ketiga itu kita bisa bangun dalam dunia pekerjaan. Mungkin seperti itu kalau udah kan? Dinda puas kata dulu, kalau belum puas berarti Puas. oke, baik. Udah toh? Dua aja jangan minimal 2. Maksudnya masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok itu maksimal Posting. Belum dua kan? Iya, cuma 2 pertanyaan saja sudah Satu cukup. kelompok 2. Lanjut. Cukup. Sudah. Cukup saja. Baik, mungkin seperti itu dari kami kelompok 2.
Jika ada kata salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Salam.